Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 158 hingga bab 164. Bab 158, Api Teratai. Di dalam Jiang Family, selain orang tua dan kakeknya, tidak ada seorang pun yang benar-benar menyayangi Jiang Tian. Ketika keluarga Jiang Tian berada dalam situasi sulit, mereka tanpa ragu menindas dan menekannya. Bahkan sikap mereka bisa digambarkan sebagai dingin dan tak berperasaan. Karena itu, Jiang Tian tidak memiliki banyak perasaan terhadap apa yang disebut sebagai kerabat ini. Namun, tidak ada gunanya memberitahukan hal ini kepada Dad. Bahkan jika ia mengatakannya, mereka mungkin tidak akan percaya. Baiklah, kalau begitu Mom akan menunggu kamu membantu Mom merebut kembali kendali perusahaan. Melihat Jiang Tian begitu percaya diri, meskipun Zhang Wanqing tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki putranya dan menganggapnya hampir mustahil, ia tetap merasa sangat senang, puas, dan bahagia. Setidaknya sekarang putranya sudah menjadi lebih dewasa. Itu adalah bentuk bakti darinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Jiang Tian menemani King Er berkeliling bersama orang tuanya dan bermain-main di Cheyenne County selama beberapa hari, menikmati kebahagiaan sederhana bersama keluarga. Ye Ziwei juga datang dari Jinling dan bertemu Jiang Tian di sebuah kafe. 2 miliar itu sebenarnya dipinjam oleh Jiang Tian. Meskipun tidak nyaman bagi Ye Ziwei untuk menjelaskannya kepada semua orang, setidaknya mereka memahami bahwa Ye Ziwei terlibat dalam masalah ini. Namun banyak orang dari Jiang Family mendorong agar dana itu digunakan untuk mengembangkan perusahaan utama. Sementara untuk Xixia Pharmaceutical Factory, mereka bahkan tidak memberikan 1 sen pun. Bahkan ketika beberapa waktu lalu Xixia Pharmaceutical Factory hampir dirampas oleh San Hao, mereka hanya menonton dari samping dan sama sekali tidak memedulikan kepentingan keseluruhan keluarga. Mengenai hal ini, Ye Ziwei juga memiliki banyak keluhan. Mereka hanya takut Mom akan kembali merebut kekuasaan sebagai ketua perusahaan dari Cheyenne County. Mendengar itu, Jiang Tian tidak terlalu memikirkannya. Mereka boleh melakukan apa saja yang mereka inginkan, tetapi pada akhirnya Madison King Group pasti akan kembali menjadi milik Mom. Setelah bermain selama beberapa hari, Jiang Tian memutuskan untuk berpamitan dengan orang tuanya. Junior Tang Xiaoze memberi hormat kepada Master Jiang. Tang Xiaoze berlutut di tanah dan bersujud kepada Jiang Tian. Untung saja orang tua Jiang Tian sedang pergi bekerja, kalau tidak mereka pasti akan sangat terkejut. Kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan urusan San Family. Duduklah, kata Jiang Tian sambil mengunyah kumkuat dengan puas dan mengecapkan bibirnya. Master Jiang tidak membiarkan saya berlutut, bahkan mengizinkan saya duduk. Tang Xiaoze sangat gembira. Sepertinya mulai sekarang aku harus semakin rajin memuja Buddha. Di masa depan, aku akan menjadi pria saleh yang taat pada ajaran Buddha. Terima kasih atas kemurahan hati Master Jiang. Tang Xiaoze duduk dengan kaki rapat, kedua tangannya diletakkan di atas lutut. Setengah pantatnya masih menggantung di udara, dan tatapannya penuh ketakutan, seperti kelinci kecil yang berhadapan dengan Tyrant WRM. Ada keperluan apa kamu datang ke sini? Jiang Tian langsung bertanya tanpa berbasa-basi. Master Jiang, Junior datang untuk menunjukkan kesetiaan. Saya ingin menjadi anjing setia Anda. Tang Xiaoze tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh semangat saat mengucapkan kata-kata itu, menatap Jiang Tian dengan ekspresi memelas. Oh, kamu hanyalah orang biasa. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Jiang Tian menguap dengan malas, tampak mulai kehilangan minat. Di wilayah South of the Five Rages, ia terutama mengendalikan Daoist Red Leaf dan para Master of Arts lainnya. Sedangkan orang seperti Tang Xiaoze, ia sebenarnya tidak terlalu memedulikannya. Orang-orang ini berbeda dengan Ye Gufeng, Dragon Five Yao Zhenghao. Jiang Tian pernah menolong mereka sebelumnya sehingga mereka setia kepadanya, sementara kelompok Tang Xiaoze hanyalah orang-orang yang takut pada kekuatannya. Mendengar itu, wajah Tang Xiaoze langsung berubah muram. Pukulan mental itu benar-benar berat baginya. Ia sudah menebak dari awal, tetapi tetap tidak bisa membayangkan akhirnya. Siapa sangka dirinya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anjing setia. Dalam keputusasaan, ia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Master Jiang, Tang Family kami sudah berhasil masuk ke Jinling, dan saya dengar Jiang Family juga berbasis di Jinling. Di sana saya bisa membantu Anda mengumpulkan informasi, menjadi mata-mata, atau melakukan sesuatu. Seperti membunuh dan merampas harta. Haha, kamu ingin memainkan peran jalan keabadian? Baiklah. Oh ya, kamu bisa membantuku menyelidiki Madison King Group. Pergilah. Jiang Tian merasa itu cukup menarik dan tertawa. Master Jiang,
Saya benar-benar telah menjadi anjing setia Anda. Hebat! Ini adalah berkah yang saya kumpulkan selama 8 kehidupan. Tang Xiaoze sangat bersemangat. Ia tidak pernah menyangka statusnya bisa naik begitu cepat dan benar-benar menjadi bawahan langsung Master Jiang. Baginya, ini benar-benar seperti melangkah ke langit. Segera lapor kepada Dad, pindahkan seluruh bisnis South of the Five Rages ke Jinling, dan bantu Master Jiang membuka jalan. Kehormatan seperti apa ini? Selain itu, ia juga akan terus memuja Buddha dengan lebih tekun. Keesokan harinya, Jiang Tian berpamitan dengan orang tuanya dan meninggalkan 2 set 8 Blessed Hanchains untuk mereka sebelum membawa King Er dan Shen Mange kembali ke Lin Prefektur. Ketika mobil melewati Jinling di jalan tol mengelilingi kota, Jiang Tian melirik kota besar yang membentang tanpa akhir itu. Jinling, tempat yang dalam kehidupan sebelumnya meninggalkan begitu banyak penyesalan dan luka di hatiku. Mata Jiang Tian memancarkan cahaya dingin. 3 bulan dari sekarang, aku akan kembali dengan kekuatan penuh. Saat itu, aku akan menyapu seluruh Jinling, membersihkan semua penghinaan masa laluku, dan membuat namaku mengguncang dunia. Namun saat ini, baik anggota Chen Family Chen Bo maupun San Family San Hao sudah kubunuh. Dalam waktu singkat, 3 keluarga besar itu pasti akan menahan diri dan tidak berani bertindak gegabah. Memikirkan hal itu, sudut mulut Jiang Tian melengkung membentuk senyum tipis. Lalu ia perlahan menutup matanya. Tepat ketika Jiang Tian hendak bergegas menuju Lin Prefektur. Samudra Pasifik, Hawaii, Demon's Island. Pulau ini terletak 2.100 mil dari pantai barat USA dan memiliki luas lebih dari 10 km persegi. Di peta, tempat ini hampir tidak terlihat. Tetapi hanya orang yang pernah mengunjunginya yang tahu betapa berbahayanya pulau ini. Di tempat ini terdapat gunung berapi aktif yang meletus setiap beberapa hari. Tanahnya tandus dan sangat panas. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, bahkan tidak ada jejak burung atau binatang. Jika ada orang yang memahami dunia underground world mendengar nama ini, mereka pasti akan terkejut. Karena Demon's Island adalah milik pribadi organisasi Chinese terbesar di dunia bawah tanah. Saat ini, jauh di dalam kawah gunung berapi, lahar yang bergolak membakar udara hingga mengeluarkan suara seperti petasan. Di sini, suhu tinggi mencapai 1000 derajat yang bahkan bisa melelehkan besi. Namun ada seorang old man melayang di udara, duduk bersila di atas lahar yang mengalir deras. Rambutnya putih, matanya terpejam, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Ekspresinya sangat tenang. Ia menarik napas panjang dan menghembuskan seberkas cahaya putih sepanjang 10 kaki. Pada saat yang sama, energi panas membara masuk ke dalam tubuhnya, seolah ia sedang menyerap matahari dan bulan, memurnikan seluruh keberadaan alam. Aura panas itu, jangankan membakar tubuhnya, bahkan pakaiannya pun tidak meninggalkan sedikit pun bekas. Ia seperti dewa iblis yang dipenjara, menggunakan gunung berapi sebagai tungku, lahar sebagai api, menempa dirinya sendiri, dan mengasah cultivation levelnya demi mengejar puncak tertinggi martial arts. Huhuhuhu. Sebuah helikopter terbang dari kejauhan, mengangkat awan abu vulkanik dan perlahan mendarat. Ketika masih lebih dari 10 meter di atas tanah, sebuah sosok tinggi tiba-tiba melompat keluar. Di udara, kedua lengannya bergetar dan Zhenki di punggungnya melonjak liar, membentuk 2 sayap hitam sepanjang sekitar 10 meter. Dengan kepakan sayapnya, pasir dan debu beterbangan. Ia mendarat dengan mantap tanpa terluka sedikit pun. Sosok itu berjalan menuju kawah gunung berapi. Rambut pirangnya yang panjang memancarkan kilau keemasan. Matanya tajam dan dalam, dengan hidung mancung. Ia ternyata seorang pria tampan berdarah campuran. Jika ada orang kuat dari pantai barat USA melihatnya, mereka pasti akan mundur ketakutan. Ia adalah figur terkenal di komunitas Chinese, dengan gelar penasihat negara dan dermawan. Diam-diam ia mengendalikan perdagangan narkoba dan senjata di California dan Oregon, dengan perputaran dana lebih dari $1 miliar setiap tahun. Bahkan ada rumor bahwa ia adalah seorang ahli seperti Spider-Man atau Superman, mampu mengambil benda dari udara dan melukai orang dari jarak jauh. Klan Yu dan klan Gambino dari mafia Italia pernah dipukul telak olehnya, hingga tidak bisa bangkit kembali. Master. Ketika pria tampan berdarah campuran itu tiba di tepi kawah, ia menatap old man di atas lahar dengan penuh hormat. Kata-kata dalam bahasa Mandarin yang ia ucapkan sangat jelas. HM. Old man membuka matanya dan menjentikkan jarinya. Ki. Dengan suara tajam, Zhenki membungkus bola lahar, membentuk burung phoenix api sepanjang 10 meter yang melayang di bawah kakinya. Bagi orang lain, mengendalikan magma dengan Zhenki dalam suhu setinggi ini adalah hal yang mustahil. Tetapi bagi Old Man,
Itu hanya permainan sederhana. Cultivation level Master semakin dalam, semakin mendekati Divine Stage. Melihat itu, pria berdarah campuran itu semakin menunduk hormat, bahkan hampir menyentuh tanah. Masih jauh dari Divine Stage. Old Man akhirnya berbicara. Suaranya serak dan berat, seolah sudah bertahun-tahun tidak mengeluarkan suara. Iron Body menempa tubuh dan jiwa, Interior Strength memadatkan tenaga dalam. Perfection Stage mengolah aura, dan Divine Stage menempa kekuatan spiritual. Divine Stage adalah keberadaan yang nyaris tidak nyata, mungkin hanya muncul sekali dalam 100 atau bahkan beberapa ratus tahun. Seperti dewa di langit, mengangkat tangan membentuk formasi, melantunkan mantra dan mengubah hukum alam. Saat Old Man berbicara, pria berdarah campuran itu mendengarkan dengan saksama, tidak berani melewatkan satu kata pun. Ia tahu bahwa Old Man sudah mencapai puncak martial arts, dan setiap kata darinya lebih berharga daripada emas. Aku hanya berada pada tahap Chongaling Ki into Soldiers atau Elephant Form, hanya di puncak Perfection Stage. Masih jauh dari Divine Stage sejati. Setelah mengatakan itu, Old Man menghela napas panjang. Tatapannya menjadi sangat jauh, seolah sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Jika ada tokoh besar atau orang dari martial arts world seperti Cao Shixiong berada di sini, mereka pasti akan langsung mengenali Old Man ini. First expert dari organisasi lingkaran besar, Lin Zhenyu. 20 tahun lalu, ia memimpin murid-muridnya menyapu berbagai klan martial arts. Ia ingin menunjukkan kekuatan kepada Cina dan memperoleh status legal bagi organisasinya di daratan. Namun pada akhirnya, ia dikalahkan oleh dewa perang nomor 1 militer, Ye Zhantian, dan meninggalkan Cina dengan kekalahan pahit. Master, kami mendapatkan informasi bahwa Ye Zhantian telah keluar dari pengasingan dan kembali menguasai Cina, kata pria berdarah campuran bernama Han Kesi dengan suara berat. Sangat baik. Lin Zhenyu membuka matanya untuk pertama kali. Api yang menyala tampak berkilau di kedalaman matanya. Sudut mulutnya membentuk senyum kejam. Ia menghela napas perlahan. Alasan mengapa Master berlatih keras di sini selama 20 tahun adalah untuk berduel kembali dengan Ye Zhantian. Aku tidak menyangka ia keluar dari pengasingan lebih dulu dariku. Pada detik berikutnya, ia melangkah di udara menuju pintu gua seolah berjalan di tanah datar. Ia seperti dewa api. Setiap langkahnya bagaikan immortal. Setiap langkah yang ia ambil membentuk teratai api yang mekar di bawah kakinya. Bab 159, Kekasih Masa Lalu. Ketika ia tiba di mulut gua, bola-bola api itu seolah dipanggil oleh sesuatu, dan semuanya bergegas masuk ke dalam tubuhnya. Guru yang terhormat, Xing Shanhu telah mati. Melihat pemandangan luar biasa itu, Han Kesi memandang Lin Zhenyu dengan penuh kekaguman dan pemujaan. Ia bahkan hampir ingin berlutut di tanah dan bersujud kepadanya. Dalam dunia martial kultivator, orang kuat adalah naga dan yang lemah hanyalah ants. Lalu kenapa jika ia mati? Lin Zhenyu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Jubah merahnya berkibar tertiup angin panas dari gunung berapi. Namun wajahnya tetap acuh tak acuh, seolah kematian muridnya tidak menimbulkan sedikit pun riak di hatinya. Di dalam Big Circle Gang, setidaknya ada 80 atau 30 murid semacam itu. Jika setiap kali ada murid mati ia harus marah dan mencari balas dendam, bagaimana mungkin ia punya waktu untuk mengejar puncak tertinggi martial arts? Yang ia kejar adalah melampaui ranah master, mencapai puncak martial arts, menjadi immortal dan menjadi dewa. Hal-hal lain sama sekali tidak penting baginya. Dahulu, ia menguasai Kun Peng S6 Transformations Art dan tak tertandingi di Cina. Namun karena Zhenki-nya belum cukup kuat, ia kalah tipis dari Ye Zhantian. Belakangan, ia membaca banyak kitab kuno, memahami berbagai secret arts, dan mengunjungi banyak ahli untuk bertukar ilmu demi menguji pemahamannya. Akhirnya ia menemukan ide untuk melebur magma dan aura racun api untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Sejak saat itu, ia hidup sendirian di Demon's Island, lapar memakan ikan laut, haus meminum air pegunungan, dan menghabiskan hari-harinya duduk di atas batu vulkanik untuk menyerap racun api demi berkultivasi. Ia duduk di sana selama 20 tahun penuh. Dalam 20 tahun itu, rasa sakit dan penderitaan, kesepian dan kesendirian yang ia alami benar-benar tak terbayangkan oleh orang biasa. Namun kekuatannya juga mengalami perubahan kualitatif yang luar biasa. Guru, teman Anda Wei Shuofeng juga telah terbunuh. Han Kesi ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan berat hati. Yang melakukannya adalah seorang pemuda bernama Jiang Taichu. Usianya baru 20 tahun. Oh? Mampu membunuh Wei Shuofeng yang telah mencapai Tong Xuan di usia 20 tahun? Mungkinkah ia kultivator ganda antara sihir dan bela diri?
Aku tidak menyangka ada jenius kultivasi seperti itu di daratan. Untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut muncul di wajah Lin Zhenyu, seolah akhirnya ia menemukan sesuatu yang menarik. Besar kemungkinan ia memang berkultivasi ganda. Han Kexi melanjutkan laporan. Selain itu, ia juga membunuh pemimpin Air Province, Hong Tianzhao. Kabarnya ia mengguncang keras Five Thunder Jet Talismans, mengalahkan Zhang Menzuozimu dari Shenong Sek, dan bahkan menjadikannya bawahan. Siapa dia sebenarnya? Apakah ia anggota Dragon Group, murid Ye Zhantian, atau pergerakan dari sekte tersembunyi di dunia? Wajah Lin Zhenyu penuh rasa ingin tahu. Setelah menebak beberapa kemungkinan, akhirnya ia mengangguk dan berkata, "HM, pasti ini gerakan dari sekte tersembunyi." Sekte-sekte yang bersembunyi ratusan tahun itu, menggunakan pills untuk membangun expert tingkat perfection stage, bukanlah hal aneh. Disipel tidak mengetahui asal-usul sektenya. Ia sepertinya selalu hidup di sekular world, bahkan pernah berpura-pura gila dan bodoh, kata Han Kexi sambil menunduk dengan sedikit ketakutan. Tidak masalah. Lin Zhenyu sama sekali tidak memedulikannya dan malah menghela napas. Bagaimanapun juga, Shuo Feng adalah adik seperguruanku, dan Ahu juga muridku. Kebetulan dalam sebulan lagi Cina akan mengadakan Wufo General Assembly, maka aku akan pergi ke Cina, membunuh Jiang Taichu, dan memberi penghormatan kepada arwah mereka. Guru, Ye Zhantian sudah keluar dari pengasingan. Jika Anda bertemu dengannya. Han Kexi tampak cemas. Dahulu, setelah Lin Zhenyu kalah dari Ye Zhantian, ia pernah bersumpah tidak akan menginjakan kaki di Central Plains seumur hidupnya. Sekarang Ye Zhantian telah keluar dari pengasingan. Jika keduanya bertemu, pasti akan terjadi pertempuran yang mengguncang langit dan bumi. Hujan darah dan bau kematian akan menyelimuti, sesuatu yang sulit dibayangkan orang biasa. Hehe. Lalu kenapa? Mata Lin Zhenyu penuh penghinaan, seolah memandang rendah seluruh dunia. Ia tertawa angkuh, saat ini 6 bentuk Kun Pengku telah bercampur dengan kekuatan racun api. Bahkan bisa membunuh half-step deity stage. Suaranya bagaikan guntur yang bergema, mengguncang seluruh pulau hingga abu beterbangan seperti salju. Setelah itu, ia mengayunkan tangan kanannya dan meraung, "Api!" Seketika tubuhnya berubah seperti tungku raksasa. Jari-jarinya bagaikan senapan tekanan tinggi, menembakkan nyala api setebal 20 meter, seolah hendak membakar langit biru. Lin Zhenyu tertawa bangga dan menarik kembali apinya, seolah nyala itu tak pernah muncul. Api milikku tidak bisa dipadamkan oleh air maupun angin. Aku bisa membakar langit dan mengeringkan bumi. Hari ini, aku, Lin Zhenyu, akan membawa api ke Central Plains. Aku akan membunuh Jiang Taichu dan membuat seluruh pahlawan Central Plains tunduk kepadaku. Pada detik berikutnya, dengan getaran kedua lengannya, ia melompat ke permukaan laut seperti elang. Ia berlari di atas air menuju kejauhan. Melihat itu, wajah Han Kexi semakin penuh hormat. Tak mampu menahan gejolak di hatinya, ia berlutut di tanah dan mulai berdoa dengan suara keras. Tak lama kemudian, Jiang Tian kembali ke Lin Prefektur dan melanjutkan kultivasi serta peningkatan kekuatannya di dalam Five Element Spirit Convergence Array. Five Element Spirit Convergence Array memiliki jangkauan radiasi yang luas, mampu menarik energi dari Lion Mountain dan Embroidery Lake hingga puluhan mil. Energi di dalamnya terasa tak ada habisnya. Meskipun menembus tingkatan akan semakin sulit seiring meningkatnya cultivation level, setidaknya itu masih bisa membantu Jiang Tian mencapai 1 atau 2 terobosan lagi. Pada suatu hari, Jiang Tian sedang berkultivasi. Tiba-tiba, Gui Jiaoti masuk dan berkata dengan lembut, "Master Jiang, Nona Liu Yating datang berkunjung." "Oh, kenapa dia datang? Persilakan masuk." Senyum lembut muncul di wajah Jiang Tian. Pikiran Jiang Tian sebenarnya tenang. Ia tidak terlalu suka berinteraksi dengan orang biasa, karena baginya itu seperti menonton ants berkelahi. Namun ia memiliki kesan baik terhadap Liu Yating. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, wanita itu pernah membantunya tanpa pamrih. Bagaimana bisa dia menjadi begitu tampan setelah setengah tahun tidak bertemu? Apa dia melakukan operasi plastik? Beberapa saat kemudian, Liu Yating masuk ke dalam. Saat melihat Jiang Tian, ia langsung tertegun dan berdiri terpaku. Saat ini, alis Jiang Tian panjang dan tegas, matanya bersinar seperti bintang, mengenakan pakaian putih, bagaikan immortal yang turun ke dunia fana. Liu Yating sendiri bertubuh tinggi langsing, wajahnya cantik seperti lukisan. Namun di hadapan Jiang Tian sekarang, ia justru merasa rendah diri. Jantungnya berdebar kencang hingga ia hampir tak bisa berbicara. "Ketua kelas lama, ada urusan apa mencariku?"
Jiang Tian mempersilakannya duduk di sofa, menuangkan teh untuknya, lalu duduk di seberang dan bertanya sambil tersenyum. Liu Yating kini berpakaian seperti wanita karir. Kalung berlian di lehernya memantulkan cahaya terang, menerangi wajahnya yang cantik. Jas kecilnya dirancang mengikuti lekuk tubuh, menonjolkan pinggang rampingnya. Celana panjang ketat membuat kakinya tampak semakin jenjang dan lurus. Pergelangan kakinya yang terlihat tampak lembut seperti giok. Jiang Tian, begini. Berkat efek luar biasa dari krim kecantikanmu, salon kecantikanku berkembang sangat baik. Aku sudah membuka 5 cabang di Lin Prefektur, East Sea, dan Jiangzhou. Aku ingin memberikan 50% saham salon kepadamu. Liu Yating memegang cangkir teh, namun tetap sulit menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Jiang Tian benar-benar tampak luar biasa. Ia bahkan tinggal di Villa King nomor 1, dan bahkan pelayannya pun begitu cantik dengan aura elegan. Yating, itu memang seharusnya. Tidak perlu bersikap sungkan. Tidak mudah bagimu mencari uang, simpan saja untuk dirimu sendiri. Jiang Tian menyesap teh dan tersenyum ringan, sama sekali tidak menganggapnya penting. Resep-resep yang ia miliki bagaikan pasir di sungai Gangga, tak terhitung jumlahnya dan tak ada artinya baginya. Jiang Tian, kalau kamu tidak mau sahamnya, aku jadi merasa tidak enak. Liu Yating tidak menyangka Jiang Tian benar-benar menolak, dan langsung tertegun. Namun melihat Jiang Tian kini tinggal di Villa King nomor 1, ia berpikir bahwa saham bernilai puluhan juta mungkin memang tidak berarti baginya, sehingga ia tidak memaksakan diri. Yating, aku rasa kamu datang bukan hanya untuk ini, kan? Kita teman lama, tidak perlu sungkan. Jiang Tian tersenyum lembut. Senyuman itu membuat Liu Yating merasa hangat hingga ke dalam hati. Ia sedikit tersentuh, lalu langsung berkata jujur. Sekarang salon kecantikanku semakin besar. Aku ingin mencari juru bicara. Kebetulan Big Star Li Huyan sedang mengadakan konser di Lin Prefektur. Aku ingin mengajaknya menjadi brand ambassador. Aku sudah menghubungi agennya, tapi tidak digubris. Bagaimanapun, skala salonnya masih belum cukup besar untuk menarik perhatian Big Star seperti dia. Li Huyan? Jiang Tian sedikit terkejut, dan ekspresinya langsung menjadi sangat rumit. Dalam kehidupan sebelumnya, saat Madison King Group masih berada di puncak kejayaannya dan Zhang Wanqing masih memimpin perusahaan, Li Huyan masih merupakan bintang pendatang baru yang berasal dari Jinling. Ia bahkan pernah menjadi juru bicara 2 produk Madison King Group. Mungkin karena Li Huyan terlalu kesepian, dan juga karena ia teman sekelas SMA Jiang Tian, suatu malam setelah mabuk di pesta perayaan, hubungan intim terjadi antara Jiang Tian dan dirinya. Namun sebelum hubungan mereka sempat berkembang, Jiang family telah mengalami perubahan besar. Menurut ingatan Jiang Tian di kehidupan sebelumnya, akhir hidup Li Huyan juga sangat tragis. Ia tampaknya ditekan oleh bintang utama perusahaannya, dibekukan kontraknya, menderita depresi berat, dan pada Natal tahun 11, ia melompat dari atap Hilton Hotel dan mengakhiri hidupnya. Saat itu mendengar kabar tersebut, Jiang Tian juga hanya bisa menghela napas, merasa seolah mereka sama-sama jatuh ke jurang nasib yang kelam. Dahulu mereka muda dan penuh semangat. Keindahan bagaikan bunga mekar. Namun akhirnya, satu terjerumus dalam kemiskinan, dan satu lagi bunuh diri karena depresi. Ya, bukankah kamu mengenal Yao Zhenghao? Dia tokoh besar di sini. Aku pikir Li Huyan seharusnya mau memberi sedikit muka padamu, kata Liu Yating sambil tertawa. Baiklah, aku akan menemanimu menemuinya. Jiang Tian tiba-tiba teringat bahwa dulu saat Li Huyan menjadi juru bicara Jiang family, biaya yang ia minta sangat kecil. Hampir sepenuhnya karena hubungan dengan Jiang Tian. Itu membuat Jiang Tian sedikit merasa berutang budi padanya. Dalam kehidupan ini, perasaan Jiang Tian terhadap Zhao Sueking sangat dalam. Tentu ia tidak akan memiliki hubungan tak pantas lagi. Namun Jiang Tian tetap berterima kasih atas bantuannya di masa lalu. Sebagai teman, setidaknya ia harus membantunya melewati malapetaka ini. Selain itu, ini juga bisa membantu Liu Yating. Aku sudah membeli tiket konsernya. Nanti kita pergi ke belakang panggung untuk mencarinya. Liu Yating berkata sambil tersenyum. Saat itu hari sudah menjelang malam. Jiang Tian melapor kepada Zhao Sueking lalu keluar bersama Liu Yating. Melihat itu, Liu Yating diam-diam menghela napas. Jiang Tian begitu baik kepada istrinya. Sepertinya ia benar-benar tidak punya harapan lagi. Malam pun tiba. Lampu-lampu kota mulai menyala. Exhibition Center di Lin Prefektur terang benderang. Kerumunan orang hilir mudik dengan ramai. Perkembangan Li Huyan dalam 2 tahun ini cukup baik. Ia memiliki banyak fans dan konser pertamanya di Lin Prefektur juga cukup populer.
Tempat parkir di depan exhibition center penuh dengan kendaraan dan penonton. Di pintu masuk alun-alun, banyak Yellow Ox menjual tiket. Harga tiket sudah melonjak 3 kali lipat, dan pedagang kecil menjual tongkat cahaya. Saat ini, Li Huyan baru saja mulai terkenal. Siapa sangka beberapa tahun kemudian, hidupnya yang indah seperti bunga akan berakhir tragis? Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Melihat semua itu, Jiang Tian tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Bab 160, Pikiran Muda. Setelah memeriksa tiket, Jiang Tian dan Liu Yating memasuki lokasi konser. Tempat duduk mereka cukup bagus, baris pertama. Tidak lama kemudian, konser pun dimulai. Ketika Li Huyan berjalan ke atas panggung, ia langsung membuat para penggemar bersorak histeris. "Selamat malam semuanya. Terima kasih telah datang ke konser saya." Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru dengan riasan yang sangat indah. Penampilannya bagaikan lukisan, tubuhnya tinggi dan ramping. Setiap gerakan dan senyumnya begitu memikat hati. "Terima kasih kepada teman-teman lama yang datang menjenguk saya. Saya sangat terharu. Terima kasih." Setelah menyanyikan 3 lagu dan menerima banyak tepuk tangan serta bunga, Li Huyan tiba-tiba melihat Jiang Tian yang berada di barisan depan. Ia tertegun sejenak, lalu tersenyum manis dan melemparkan ciuman terbang kepada Jiang Tian. "Ya Tuhan, Kak Yanyan menciumku." "Bukan kamu, tapi menciumku. Itu ciuman untukku. Kak Yanyan, kami sangat mencintaimu." Para penggemar dan penonton tidak tahu bahwa yang ia tuju adalah Jiang Tian. Seketika mereka meledak dalam sorak-sorai. Banyak gadis yang begitu bersemangat hingga hampir tidak bisa bernapas. Mengenai hal itu, Jiang Tian hanya tersenyum tipis. Tatapannya setenang sumur kuno. Masa lalu bagaikan angin. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Tian terlahir dengan sifat bebas dan pernah memiliki banyak teman wanita. Tetapi ia merasa bahwa orang yang paling ia sakiti adalah Zhao Sueking. Terhadap hubungan lainnya, ia sudah bersikap acuh. "Kamu kenal Li Huyan?" Liu Yating merasa ada sesuatu yang janggal dan bertanya sambil mengerutkan kening. Jiang Tian mengangguk ringan. "Bagus sekali. Dengan kamu di sini, urusan ini jadi lebih mudah dibicarakan." Liu Yating tampak sangat senang. "Oh ya, Li Huyan berada di bawah agensi mana?" Jiang Tian menoleh dan bertanya. "Oh, dia berasal dari Shape City dan berada di bawah Heavenly Song Entertainment. Pemiliknya bernama Bai Chou Fei," jawab Liu Yating pelan. "Oh, jadi dia artisnya." Jiang Tian tersenyum ringan dan mengangguk. "Semuanya akan jauh lebih sederhana jika memberitahu Red Leaf, karena semua masalah bisa diselesaikan dalam sekejap. Kalau kamu mengenalnya, bisakah aku minta bantuanmu?" Melihat hal itu, Liu Yating langsung bersemangat. Meskipun ia telah mengumpulkan aset puluhan juta, tingkat kehidupannya masih jauh dari level Jiang Tian. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Jiang Tian sudah dianggap tokoh luar biasa di utara, bahkan telah menekan seluruh wilayah selatan 5 pegunungan. "Bisa, tenang saja. Seharusnya tidak ada masalah." Jiang Tian tersenyum ringan dan berkata dengan lembut. Di mata para penonton, konser itu sangat luar biasa dan hampir mencapai puncak demi puncak. Namun dalam pandangan Jiang Tian, meskipun kemampuan bernyanyi Li Huyan tidak buruk, aransemen musiknya semua terasa sangat biasa. Tetapi saat ini, ia bagaikan matahari di langit, menerima cinta fanatik dari para penggemarnya. 2 jam kemudian, konser akhirnya berakhir. "Jangan mendorong. Nona Li sudah pergi ke hotel. Silakan pergi ke hotel dan tunggu di sana." Begitu konser selesai, banyak penggemar langsung berkerumun menuju belakang panggung, namun dihentikan oleh sekelompok pengawal bertubuh tinggi. "Ah, sudah pergi ke hotel? Kalau begitu ayo cepat ke sana." Para penggemar pun segera bubar. "Jiang Tian, aku bahkan belum tahu dia menginap di hotel mana. Ayo cepat pergi." Liu Yating panik dan menarik Jiang Tian untuk pergi. "Bohong. Dia masih di belakang panggung. Bintang zaman sekarang penuh tipu muslihat." Jiang Tian tertawa. Indra spiritualnya telah melihat segalanya. Bagaimana mungkin para pengawal itu bisa menipunya? Saat Jiang Tian hendak menuju belakang panggung, seorang gadis di antara kerumunan melambaikan tangan dan berkata, "Kakak ipar, kamu juga datang. Kamu juga datang menonton konser Li Huyan." Jiang Tian tersenyum dan mengusap kepala kecil Zhao Qianru. "Iya, kakak ipar. Bukankah dulu aku ingin memberimu tiket? Tapi kamu bilang tidak ada waktu? Lalu kenapa sekarang kamu punya waktu?" "Kakak ipar, siapa dia?" Zhao Qianru menggandeng lengan Jiang Tian, memandang Liu Yating dengan waspada.
Ia sengaja memanggil Jiang Tian sebagai kakak ipar, dengan suara keras untuk mengumumkan bahwa Jiang Tian sudah ada pemiliknya. Sekarang kakak ipar sudah tidak seperti dulu lagi, dia adalah orang nomor satu di selatan 5 pegunungan. Entah berapa banyak wanita yang meliriknya. Lu Biao belakangan ini sangat dekat dengannya, ingin mendekati kakak ipar. Bagaimana mungkin ia tidak melihat niatnya? Wanita ini mungkin sama seperti Lu Biao. Tapi Hemp, selama ada aku di sini, jangan harap bisa macam-macam. Teman kuliahku datang untuk membicarakan urusan bisnis dengan Li Huyan. Jiang Tian tertawa. Oh, jadi begitu? Zhao Qianru langsung bereaksi dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Kalian bisa bertemu Li Huyan? Aku penggemar setianya. Ajak aku juga. Ajak aku. Aku ingin tanda tangan dan foto. Kakak iparmu kenal pemilik Li Huyan, sela Liu Yating. Ya ampun, hebat sekali. Aku sangat senang. Hanya membayangkan bisa bertemu Li Huyan saja sudah membuatku sangat bersemangat. Ini benar-benar luar biasa. Mata Zhao Qianru berbinar penuh bintang. Jiang Tian malas berkata banyak. Ia membawa kedua gadis itu berjalan menuju belakang panggung. Sesampainya di pintu samping belakang panggung, beberapa pengawal merentangkan tangan menghalangi jalan dan menegur dengan dahi berkerut. Mau apa kalian? Pergi sana. Bukankah sudah kami katakan, Nona Li sudah pergi ke hotel? Oh, tolong sampaikan kepada Nona Li bahwa Jiang Tian mencarinya. Kami teman lama, kata Jiang Tian dengan tenang. Para pengawal saling berpandangan curiga, tetapi tetap masuk untuk menyampaikan pesan. Tak lama kemudian, seorang manajer wanita keluar. Manajer wanita itu mengenakan pakaian kerja profesional. Tubuhnya berlekuk indah, bibir merah menyala, rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda yang rapi. Ia juga cukup cantik, hanya saja memancarkan kesan dingin dan keras. Saat melihat Jiang Tian, ia sedikit tertegun, lalu memasang senyum dingin dan berkata, saat Huyan sedang berganti pakaian di belakang tadi, dia bilang ada teman lama yang datang menonton konsernya. Ternyata kamu, Jiang Tian. Jiang Tian juga mengenali manajer wanita itu. Ia adalah teman SMA mereka, sahabat dekat Li Huyan, Kuo Mengjia. Ia juga cukup cantik, tetapi kemampuan bernyanyinya terlalu buruk. Perusahaan pernah membantunya membuat album, namun penjualannya sangat buruk sehingga perusahaan rugi besar. Awalnya kontraknya akan diputus, tetapi Li Huyan mengingat persahabatan lama dan membawanya untuk menjadi asisten sekaligus manajernya. Namun saat ini, ketika menghadapi Jiang Tian, ia bersikap tinggi hati penuh kesombongan, seolah-olah dialah bintang besar itu. Benar, lama tidak bertemu. Menghadapi tatapan dingin dan meremehkannya, Jiang Tian terlalu malas untuk peduli. Bolehkah kami masuk? Zhao Qianru menyembulkan kepala dan bertanya dengan tidak sabar. Dengarkan dulu apa yang ingin aku katakan sebelum masuk. Kuo Mengjia memutar matanya ke arah Zhao Qianru dengan wajah penuh penghinaan. Oh, kami bisa bertemu dia? Panjang umur. Zhao Qianru dan Liu Yating langsung bersorak bersama. SST. Diam. Jangan mengganggu istirahat Nona Li. Kuo Mengjia mencibir dengan wajah tidak senang. Aku dengar kamu bahkan tidak bisa bertahan lagi di Jinling. Jadi lari ke Lin Prefektur menjadi menantu. Kuo Mengjia memandang Jiang Tian dengan tatapan meremehkan dan tertawa dingin. Lagi pula, kelompok usaha Medicine King milik keluargamu hampir bangkrut. Kamu bukan lagi tuan muda Jiang yang dulu begitu berkuasa. Sejujurnya, di mataku kamu sekarang hanyalah seorang pengemis. Sejak awal, kamu dan Li Huyan sudah bukan orang dari dunia yang sama. Namun karena Li Huyan masih mengingat persahabatan lama dan ingin menemuimu, aku tidak akan menghalanginya. Tapi kamu harus tahu posisi dirimu, jangan tinggal terlalu lama. Jangan pernah berpikir seperti katak yang ingin memakan daging angsa. Nona Kuo, kamu terlalu banyak berpikir. Aku datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Jiang Tian mengerutkan kening lalu berjalan masuk. Kuo Mengjia tidak percaya dan berkata dengan wajah jengkel. Nona Li sudah bernyanyi lebih dari 2 jam dan sangat lelah. Jaga suaramu, ajukan beberapa pertanyaan singkat saja nanti. Jangan mengganggunya minta tanda tangan, mengerti? Ia sepenuhnya menganggap Jiang Tian dan yang lainnya sebagai penggemar fanatik Li Huyan. Ketika Jiang Tian membawa kedua gadis itu masuk ke area belakang panggung, ia melihat Li Huyan duduk membelakangi pintu, sedang menghapus riasan. Jiang Tian, kamu datang. Mendengar langkah kaki, Li Huyan tiba-tiba menoleh. Matanya yang indah bergetar dan ekspresi yang sangat rumit muncul di wajahnya. Huyan, kamu semakin cantik saja. Jiang Tian menarik sebuah kursi dan duduk, lalu memujinya dengan santai. Li Huyan sudah berganti pakaian santai.
Kaos katun putih lengan pendek memperlihatkan tulang selangka yang indah. Dadanya tinggi, pinggangnya ramping, dan tubuhnya sangat menawan. Di bawah celana pendek jeans terlihat sepasang kaki panjang lurus yang putih seperti salju. Mungkin karena baru saja bernyanyi dan menari, masih ada keringat berkilau di atasnya. Di bawah cahaya lampu, tampak semakin mulus dan bening, membuat orang sulit menahan keinginan untuk menyentuhnya. Di balik poni miringnya yang halus, dahinya tampak bersih dan cerah. Wajah kecilnya tanpa riasan terlihat lembut, dan mata Phoenix-nya memiliki sedikit kelicikan, memberinya kesan yang anggun. Li Huyan memang sangat cantik dan bahkan pernah memiliki malam cinta singkat dengan Jiang Tian. Namun setelah Jiang Tian berkultivasi selama 10.000 tahun, hatinya sudah setenang air danau. Saat melihatnya, ia hanya menyapanya dengan pujian biasa. Jiang Tian, bagaimana kabarmu? Mata Li Huyan sedikit lembab saat bertanya dengan suara bergetar. Aku sudah menikah, syukurlah. Jiang Tian tiba-tiba merasakan aura dingin dan jahat pada tubuhnya. Setelah memindainya dengan indera ilahi, ia sedikit terkejut. Kamu sudah menikah. Dia pasti sangat cantik dan sangat lembut, kan? Tatapan Li Huyan berkabut dan ia memaksakan senyum, namun nada suaranya penuh rasa kehilangan. Beberapa perasaan memang selalu sulit diungkapkan. Sebenarnya, Li Huyan sudah menyukai Jiang Tian sejak SMA. Saat itu, ia cantik, pandai menyanyi dan menari, dan bisa disebut primadona sekolah. Banyak anak laki-laki yang mengejarnya. Namun ketika Jiang Tian mengusir mereka satu persatu, ia justru sangat sopan kepada Li Huyan dan tidak pernah bertindak berlebihan, bahkan jarang berbicara banyak. Dalam hati Li Huyan yang kesepian, Jiang Tian bagaikan pelindung bunga yang menjaganya, melindunginya di bawah sayapnya yang lebar agar tidak diganggu atau disakiti. Sebenarnya, para pelamar yang dipukul Jiang Tian waktu itu memang bersikap sangat arogan. Jiang Tian sendiri juga seorang raja iblis kecil yang sering bolos kelas, bermain di warnet semalaman, dan tidak bergaul dengan siswa teladan. Namun hati seorang gadis muda selalu seperti puisi. Di masa muda, selalu ada perasaan samar yang tumbuh tanpa disadari. Dari satu tatapan, satu sentuhan bahu, dari pertemuan mata yang singkat, perlahan berakar, tumbuh liar, hingga tertanam sangat dalam dan menjadi kenangan yang sulit dilupakan seumur hidup. Bab 161. Tuan Jiang yang terhormat. Saat bertemu kembali dengan Jiang Tian, ia sudah menjadi seorang bintang terkenal, sementara Jiang Tian masih menjadi tuan muda dari Madison King Group. Pada jamuan makan malam waktu itu, ia berpura-pura mabuk dan akhirnya memiliki hubungan dengan Jiang Tian, padahal di dalam hatinya ia memang sangat bersedia. Setelah malam itu, ia tidak bisa melupakan Jiang Tian. Namun setelah mendengar bahwa Jiang Tian telah menimbulkan bencana besar dan meninggalkan Jinling, ia sama sekali tidak dapat menemukan jejaknya lagi. Ia hanya bisa memutuskan untuk mengubur perasaan itu. Kini mereka bertemu kembali, tetapi Jiang Tian sudah memiliki istri dan membangun keluarga. Hal itu membuat hatinya semakin campur aduk. Jarak terjauh dalam hidup adalah ketika aku hanya selangkah darimu, tetapi tidak pernah bisa mengucapkan 3 kata itu kepadamu. Baik-baik saja. Aku juga sangat bahagia. Sebuah kelembutan muncul di wajah Jiang Tian saat ia menjawab dengan ringan. Di sampingnya, Kuo Mengjia melihat sikap Li Huyan dan tahu bahwa Li Huyan belum melupakan hubungan lama mereka. Ia langsung merasa cemas dan gelisah. Zhao Qianru merasa ada yang tidak beres dengan ekspresi Li Huyan. Barusan saja ia memeluk kakak iparnya dengan begitu dekat. Ia memutar bola matanya dan menyela, "Aku adik ipar Jiang Tian. Nona Li, bolehkah aku berfoto denganmu? Bolehkah aku meminta tanda tangan?" "Tentu saja boleh." Baru sekarang Li Huyan menyadari keberadaan Zhao Qianru. Ia tersenyum manis dan berkata, "Karena kamu sudah secantik ini, berarti kakak perempuanmu pasti juga luar biasa. Jiang Tian, kamu benar-benar beruntung. Aku sudah bilang tidak boleh foto dan tidak boleh tanda tangan. Apa kamu tidak tahu aturan?" Nona Li sangat lelah. Kuo Mengjia menunjuk ke arah pintu dan memarahi. "Kalian ini siapa?" "Jiang Tian, cepat enyah dari sini. Keluar." Sedikit amarah akhirnya muncul di hati Jiang Tian. Wajahnya langsung menjadi muram dan berkata dingin, "Aku sudah menahan diri berulang kali hari ini. Kalau kamu masih berani kurang ajar lagi, aku tidak akan segan-segan mengurusmu." Nona Li saja belum bicara. "Kamu ini siapa? Memangnya kamu tahu kemampuan kakak iparku? Kamu tidak akan sanggup menyinggungnya." Zhao Qianru sangat marah. Ia berkacak pinggang dan berteriak, "Jia-jia, jangan usir mereka. Aku masih ingin berbicara sebentar lagi dengan Jiang Tian." Li Huyan menasihati dengan senyum.
Saat itu, ponsel Kuo Mengjia tiba-tiba berdering. Ia yang semula hendak marah terpaksa berbalik dengan wajah kesal untuk mengangkat telepon. Setelah kembali, ia berkata dingin, "Huyan, cepat ikut aku pergi. Bai Choufei sudah menunggumu di hotel." Li Huyan melirik Jiang Tian dengan ragu dan enggan. Tetapi pada akhirnya ia tidak berani melanggar otoritas pemilik perusahaan. Ia tersenyum pahit dan berkata, "Jiang Tian, dunia persilatan memang tidak memberi banyak kebebasan. Mari kita bertemu lagi lain kali." Baiklah." Melihat keadaan seperti itu, Jiang Tian tidak ingin memaksanya. Ia berdiri dan berkata dengan tenang, "Kamu pernah membantu keluarga Jiang sebelumnya. Aku tidak akan melupakan kebaikan itu. Jika suatu hari kamu mengalami kesulitan, sebut saja namaku. Kamu adalah temanku. Selain itu, sebaiknya aku membantumu memeriksa sakit kepalamu. Kalau tidak, bencana besar akan menimpamu." Jiang Tian merasa penuh penyesalan terhadap King Er. Ia pasti akan melindunginya seumur hidup. Mustahil baginya untuk melanjutkan hubungan dengan Li Huyan, tetapi melindunginya seumur hidup masih bisa dilakukan. "Ah, bagaimana kamu tahu aku punya sakit kepala?" Wajah Li Huyan langsung berbinar. Ia ingin meninggalkan cara agar bisa menghubungi Jiang Tian lagi. Kuo Mengjia sudah benar-benar marah besar. Ia menunjuk hidung Jiang Tian dan memaki, "Jiang Tian, aku sudah bilang jangan mengganggu Huyan lagi. Cepat pikirkan seberapa jauh kamu bisa pergi. Enyah sejauh-jauhnya." Plak! Zhao Qianru melangkah maju dan menampar wajah Kuo Mengjia, lalu berteriak, "Wanita bodoh, jaga mulutmu. Siapa yang kamu sebut katak? Lagi pula, kakak iparku dan kakakku sangat dekat. Pelacur kecil, kamu berani memukulku." Kuo Mengjia terpukul hingga terhuyung. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan ia menatap Zhao Qianru dengan amarah meluap. "Memang kenapa kalau aku memukulmu? Berani-beraninya kamu menghina kakak iparku. Aku bahkan bisa membunuhmu." Zhao Qianru sama sekali tidak takut dan memaki balik dengan garang. Beberapa pengawal bergegas datang setelah mendengar keributan. Mereka berteriak keras, "Berani memukul Kak Jia-Jia, kalian mencari mati. Kenapa kalian baru datang sekarang? Cepat bertindak, lumpuhkan mereka." Bagaimana mungkin Kuo Mengjia bisa menahan penghinaan seperti ini? Ia benar-benar menjadi gila dan menunjuk Jiang Tian serta dua gadis itu sambil berteriak. Kali ini Li Huyan sedang melakukan tur konser di 3 kota Jiangbei dan sudah lebih dulu menyapa Yao Zhenghao, raja dunia hiburan setempat. Dikatakan bahwa Yao Zhenghao sangat dihargai oleh seorang tokoh misterius dari selatan 5 pegunungan dan memiliki pengaruh besar di Jiangbei. Ia langsung berjanji bahwa konser ini pasti aman dan akan dilindungi sepenuhnya. Dengan janji Yao Zhenghao, apalagi yang perlu ditakuti? Bahkan membunuh orang pun ia tidak gentar. "Hajar dia. Berani memukul Kak Jia-Jia kami? Bosan hidup rupanya. Nanti saat giliran dia, wajahnya akan kita hancurkan." Sekelompok pengawal menyerbu seperti serigala dan harimau. Beberapa bahkan mengeluarkan tongkat dan pisau. Wajah mereka ganas dan kejam, seolah benar-benar ingin memukuli Jiang Tian sampai babak belur untuk melampiaskan kebencian. "Jangan menyerang, dia temanku." Semua terjadi terlalu cepat hingga Li Huyan tak sempat menghentikan mereka. Ia hampir pingsan karena panik. Dalam sekejap mata, pisau panjang dan tongkat sudah melayang ke arah Jiang Tian. Liu Yating sama sekali tidak menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Hatinya dipenuhi kecemasan, seolah darah akan segera muncrat dari tubuh Jiang Tian. "Hantu!" Menghadapi semua itu, ekspresi Jiang Tian sama sekali tidak berubah. Ia hanya berteriak pelan, "Tuan, orang tua ini datang juga." Angin kencang berembus, Gui Jiaoti muncul entah dari mana dan menendang 8 kali berturut-turut. Bayangan kakinya menyatu menjadi satu garis, tak terbendung. Bang! 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 Suara benturan keras terdengar beruntun. 7 atau 8 pengawal terpental keluar. Semuanya memuntahkan darah, tulang dan urat mereka patah, terluka parah, bahkan tak sanggup merangkak bangkit. Sosok yang muncul itu ternyata seorang pria tua berusia lanjut. Namun auranya luar biasa, matanya bersinar tajam. Sial, dia naga hitam. Melihat hal itu, pemimpin pengawal tahu bahwa mereka telah bertemu ahli sejati. Namun auranya tetap tidak melemah. Sambil menahan rasa sakit di lengannya yang patah, ia menunjuk Jiang Tian dan berteriak, "Bocah, kamu tahu siapa kami? Kalau berani, jangan pergi. Bai Choufei dari Sheep City adalah kakak iparku." Di sampingnya, seseorang sedang melaporkan situasi dan meminta bala bantuan.
Jiang Tian, kalian pergi saja. Biar aku yang mengurus ini. Li Huyan berkata dengan cemas. Huyan, keadaan sudah kacau seperti ini. Bagaimana mungkin membiarkan mereka pergi? Apa kamu sanggup menanggung akibatnya? Kuo Mengjia tahu bahwa masalah kali ini sudah sangat besar. Pemimpin pengawal itu bernama Hei San, adik dari salah satu artis wanita yang sangat disukai Bai Chou Fei, bisa dibilang kakak ipar murahannya. Kalau orang lain yang dipukul mungkin tidak masalah. Tetapi sekarang lengannya patah, ini benar-benar sulit diselesaikan. Melihat hal itu, Li Huyan ragu sejenak. Sebelum ia sempat mengambil keputusan, Jiang Tian sudah duduk kembali dan berkata ringan. Huyan, kamu tidak perlu memedulikan masalah ini. Suruh saja Bai Chou Fei datang menemuiku. Bai Chou Fei? Dia juga akan datang. Setelah Liu Yating mendengar nama itu, tubuhnya gemetar. Wajahnya langsung pucat pasi. Jiang Tian, ayo cepat pergi. Orang ini terlalu kuat, bahkan Yao Zhenghao pun tidak sanggup menyinggungnya. Bai Chou Fei terlalu berpengaruh. Sebagai salah satu tuan muda teratas di Shape City, latar belakangnya sangat mengerikan, bahkan berawal dari dunia hitam. Tuan-tuan muda seperti Long Gaitian, Tang Jianfeng, dan Liu Tianle sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Adapun Yao Zhenghao yang dikenal Jiang Tian, dari segi kekuatan finansial saja sudah tidak sebanding. Ia hanya mengira bahwa sandaran terbesar Jiang Tian adalah Yao Zhenghao. Jika benar-benar berhadapan mati-matian, mereka pasti akan menderita. Benar, cepat pergi saja. Serahkan semuanya kepadaku. Li Huyan juga berusaha membujuk. Ia sedikit cemas, bahkan sedikit kecewa terhadap Jiang Tian. Jiang Tian tampaknya sama sekali tidak berubah. Apakah masalah sebesar ini bisa diselesaikan hanya dengan keberanian? Bai Chou Fei bukan apa-apa. Dulu aku melihat kakak iparku membuatnya berlutut setengah hari. Zhao Qianru berkata dengan nada meremehkan. Huyan, jangan khawatir. Justru bagus kalau dia datang. Aku akan menyuruhnya memperlakukanmu dengan baik di perusahaan. Jiang Tian tersenyum ringan. Apa yang mereka berdua katakan memang fakta. Namun bagaimana mungkin orang-orang yang hadir di sana tahu hal itu? Untuk sesaat, mereka semua mengira bahwa Jiang Tian dan Zhao Qianru hanya sedang membual. Pada saat yang sama, di ruang VIP terbaik di Hao Club, sebuah meja penuh dengan hidangan mewah dan anggur mahal tersaji. Sekelompok pria berwibawa sedang saling bersulang dan tertawa. Di belakang masing-masing dari mereka berdiri seorang wanita muda mengenakan kipau merah. Gadis-gadis itu semuanya kecantikan kelas atas yang mampu membuat orang menoleh dua kali. Entah dewi impian pria mana mereka, tetapi saat ini mereka hanya seperti pelayan istana yang menuangkan teh dan anggur bagi para pria tersebut. Banyak orang kaya di ruangan itu bahkan tidak melirik para gadis tersebut. Pandangan mereka semua tertuju pada dua pria yang duduk di kursi utama. Salah satunya adalah pria parubaya mengenakan setelan Armani. Kemejanya putih bersih dan auranya luar biasa, namun ada jejak keganasan di antara alisnya. Ia tidak lain adalah Yao Zhenghao. Orang lainnya tampan dan beberapa tahun lebih muda darinya. Dari segi pakaian, ia bahkan tampak lebih mewah daripada Yao Zhenghao. Namun saat ini, sikapnya seperti adik kecil, terus-menerus bersulang dan berkata penuh pujian. Ia adalah Bai Chou Fei. Ia mengangkat gelasnya dan tertawa. Kak Hao, berkat Tuan Jiang, kita di selatan 5 pegunungan bisa menguasai segalanya. Dengan di Hao Club milikmu masuk ke Shape City, perusahaanku juga bisa berkembang di Lin Prefecture. Xiao Bai, kamu benar. Yao Zhenghao menepuk bahunya dan berkata dengan bangga. Kalau bukan karena Tuan Jiang, selatan 5 pegunungan kita sudah lama hancur. Sekarang semuanya begitu indah. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing, pasar pun berkembang berkali-kali lipat. Jika dulu, ia tidak akan pernah berani menepuk bahu Bai Chou Fei dan memanggilnya Xiao Bai. Tetapi sekarang berbeda. Tuan Jiang telah mengalahkan Wei Shuofeng hingga tubuhnya lenyap, lalu menyatukan seluruh selatan 5 pegunungan. Keluarga Bai dan para klan besar lainnya semua tunduk dan berlutut. Sebaliknya, orang-orang Jiangbei yang sejak awal mengikuti Tuan Jiang kini statusnya semakin tinggi. Terutama Yao Zhenghao, yang menjadi pengikut pertama Tuan Jiang. Ia dikenal sebagai anjing setia nomor 1 Tuan Jiang, dan di mata semua orang, ia sudah menjadi tokoh penting di sisi Tuan Jiang. Sekarang, jangankan Bai Chou Fei, bahkan Tang Xiaoze pun harus bersikap sopan kepadanya dan memanggilnya Kak Hao. Tuan Jiang seperti naga surgawi, sulit ditemui. Tetapi sebagai pengikutnya, kita tidak boleh menolak berkah ini. Yao Zhenghao berdiri dan tertawa. Mari kita bersulang untuk Tuan Jiang dengan gelas pertama ini.
Sambil berkata demikian, ia menuangkan isi gelas anggur itu ke lantai sebagai bentuk penghormatan. Bab 162. Dia adalah Tuan Jiang. Benar, benar, benar. Mari kita memberi hormat terlebih dahulu kepada Tuan Jiang. Kata-kata Kak Hao sangat masuk akal. Mari kita bersulang untuk Tuan Jiang. Banyak orang kaya yang hadir segera berdiri. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan kagum, lalu menuangkan anggur dari gelas mereka ke lantai sebagai bentuk penghormatan. Baru setelah bersulang dengan gelas pertama itu, mereka berani duduk kembali dan benar-benar minum. Bai Choufei berbicara dengan nada gembira dan penuh pujian. Kak Hao, dulu aku buta hingga berani menyinggungmu. Meskipun Tuan Jiang berhati mulia dan tidak mempermasalahkan kami tetap merasa sangat gelisah dan ingin mengungkapkan rasa terima kasih. Bagaimana caramu ingin mengungkapkannya? Yao Zhenghao meliriknya dari samping. Sejujurnya, menurutku Tuan Jiang adalah pria yang masih sangat muda dan juga seorang praktisi bela diri. Orang seperti ini biasanya memiliki fisik yang kuat, hormon yang melimpah, dan paling menyukai wanita. Sedikit rasa bangga muncul di wajah Bai Choufei saat ia tersenyum. Kebetulan aku memiliki perusahaan hiburan film dan televisi, jadi tidak kekurangan wanita. Ada seorang artis bernama Li Huyan, karakter dan penampilannya sangat baik. Aku ingin mempersembahkannya kepada Tuan Jiang. Xiao Bai, hati-hati bicara. Mendengar itu, Yao Zhenghao langsung membentak dan menghantam meja. Kalau kamu berani melakukan itu, aku khawatir kamu tidak akan hidup melewati hari esok. Kak Hao, kenapa begitu? Wajah Bai Choufei langsung berubah drastis. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang salah. Karakter Tuan Jiang itu mulia dan bersih, seperti bulan terang atau angin sepoi. Bagaimana mungkin dia sekotor dan sepicik kita? Dengan wajah penuh hormat, Yao Zhenghao berkata dengan nada serius. Entah berapa banyak wanita terkenal yang memuja dan merindukannya, tetapi dia paling menghargai hubungan dan keluarganya. Dia selalu bersih dan tidak pernah melirik sembarangan. Kalau kamu sembarangan mengirim wanita kepadanya, apalagi sampai istrinya tahu, dia mungkin akan membunuhmu dengan satu tebasan. Jadi begitu rupanya. Terima kasih Kak Hao atas bimbingannya. Kalau tidak, aku benar-benar akan terjerumus ke dalam bencana besar. Setelah mendengar itu, Bai Choufei merasa malu sekaligus ketakutan hingga keringat dingin bercucuran. Pada saat itu, ponsel Bai Choufei tiba-tiba berdering. Setelah menjawab telepon, ia menggelengkan kepala dan ekspresinya berubah menjadi sangat buruk. Ada apa? Yao Zhenghao bertanya ketika melihat wajahnya tidak beres. Ah, jangan ditanya. Seorang penggemar datang menemui Li Huyan, mungkin karena permintaan tanda tangan ditolak, lalu terjadi perkelahian. Para pengawalku semuanya terluka parah. Bai Choufei tertawa pahit. Sial, apa mereka sudah gila? Sejak kebangkitan Tuan Jiang, seluruh provinsi Jiangbei sudah sangat tenang. Masih ada yang berani membuat masalah. Yao Zhenghao menghantam meja dan berteriak. Ayo, ayo. Sudah lama aku tidak memukul orang. Saatnya pergi berolahraga sebentar. Ini wilayah Kak Hao, jadi aku harus merepotkanmu. Mendengar itu, Bai Choufei langsung sangat senang dan berdiri dengan gembira. Jiang Tian, cepat pergi. Li Huyan mendorong Jiang Tian beberapa kali, tetapi pihak lawan sama sekali tidak bergerak. Kuo Mengjia sudah menarik Li Huyan ke samping dan mencibir dingin. Huyan, apa kamu masih belum melihat bahwa dia hanya sampah jerami? Apa dia pikir dunia ini begitu sederhana? Semua bergantung pada kepalan tangan? Ini bukan lagi zaman SMA, bukan sekadar berkelahi. Dia sama sekali tidak punya otak. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan Bai Choufei? Ah, sudahlah. Percuma juga menasihatinya. Biarkan saja dia sedikit menderita. Mendengar itu, kekecewaan melintas di mata Li Huyan. Ia menggeleng pelan. Malam ini emosinya bergejolak dan mengalami perubahan halus. Sebenarnya saat pertama melihat Jiang Tian, ia sempat teringat banyak kenangan indah masa lalu. Namun setelah mengetahui bahwa Jiang Tian sudah menikah, di matanya pesona Jiang Tian tiba-tiba berkurang banyak. Dengan identitas dan statusnya sekarang, ia jelas tidak mungkin menjadi burung dalam sangkar bagi Jiang Tian. Terlebih lagi setelah serangkaian kejadian tak terduga, ketika Jiang Tian sama sekali tidak memandang serius Bai Choufei, ia semakin kecewa kepadanya, hingga perasaannya hampir lenyap. Dibandingkan dengan Bai Choufei, Jiang Tian yang tidak tahu kapan harus maju atau mundur ini benar-benar terlalu biasa. Bahkan bisa dibilang sedikit tidak berotak. Memikirkan itu, Li Huyan menggelengkan kepala pada dirinya sendiri. Matanya yang indah dipenuhi kepahitan dan kesedihan. Ia benar-benar bodoh. Hanya karena Jiang Tian pernah membelanya beberapa kali saat SMA,
ia tidak bisa melupakannya. Bahkan ia menyerahkan hal paling berharga sebagai seorang wanita kepadanya. Namun manusia harus belajar untuk tumbuh dewasa dan terus melangkah maju. Baik dirinya maupun Jiang Tian, keduanya tidak seharusnya tenggelam dalam masa lalu. Ia bahkan menyesal bertemu Jiang Tian hari ini, karena seolah-olah ia sendiri telah menghancurkan kenangan indah tentang dirinya. Keindahan masa muda hanya bisa disimpan sebagai kenangan. Seperti gelembung sabun yang terbang tertiup angin, atau istana pasir di pantai, semuanya tak mampu menahan ujian realitas yang kejam. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, sekelompok orang tiba-tiba bergegas masuk dari belakang panggung. Di barisan depan ada seorang pria parubaya berwajah garang dan seorang pria muda tampan berusia sekitar 30-an. Mereka adalah Yao Zhenghao, Bai Choufei, dan rombongannya yang datang tergesa-gesa dari jamuan makan. Kakak ipar, kamu datang. Melihat penyelamatnya akhirnya tiba, Hei San segera merangkak bangkit dan menyambut dengan gembira, seperti anjing tua yang melihat tuannya. Bai Choufei, mereka tadi memukulku. Kamu harus membalaskan dendamku. Kuo Mengjia juga menangis penuh keluhan. Bocah, sekarang kakak iparku dan Kak Hao sudah datang. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan dibunuh oleh kakak iparku. Ia menunjuk Jiang Tian sambil berteriak dengan penuh semangat, seolah mendapat suntikan tenaga baru meskipun salah satu lengannya sudah patah. Namun tak disangka, sebelum ia selesai berbicara, Bai Choufei justru berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar hebat seperti disaring, lalu ia bersujud dan berkata, Tuan Jiang, aku tidak tahu bahwa mereka telah menyinggungmu. Semua ini salahku, mohon ampuni aku kali ini. Pada saat itu, ia benar-benar ketakutan setengah mati. Tuan Jiang, itu adalah sosok yang bahkan bisa menghancurkan Wei Shuofeng. Membunuhnya semudah menyembelih ayam. Bai Choufei memang tidak takut pada banyak hal. Ia bahkan pernah membunuh orang sejak remaja, tetapi orang yang paling ia takuti di dunia ini adalah Jiang Tian. Ia tidak akan pernah melupakan adegan mengerikan ketika Jiang Tian membakar orang hingga menjadi abu. Juga pemandangan Jiang Tian melesat ke langit seperti naga, mengguncang energi besar gunung akustik Tait sejauh 5 km. Semua itu tertanam sangat dalam di jiwanya. Setiap kali mengingat adegan-adegan itu, tubuhnya akan merinding seolah jatuh ke dalam gudang es. Saat ini ia menyesal setengah mati. Anak buahnya ternyata begitu buta hingga berani memprovokasi Tuan Jiang. Tidak, ini semua salahku sendiri. Seharusnya aku tidak datang berbisnis ke Lin Prefektur. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan, seolah melihat hantu di siang bolong. Bai Choufei yang begitu terhormat, tuan muda kelas 1 dari Shape City dengan latar belakang dunia hitam, yang bahkan bisa sejajar dengan Tang Xiaoze, kini justru berlutut dan bersujud kepada Jiang Tian, seorang pemuda yang tampak biasa saja. Oh, berdirilah dan bicara. Jiang Tian menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya perlahan, bahkan malas menatapnya. Tuan Jiang, aku tidak berani. Bai Choufei tetap berlutut dan terus bersujud. Tubuhnya gemetar dari ujung kepala hingga kaki, ketakutan sampai air mata bercucuran. Ia tidak akan pernah lupa hari ketika sepupu Tang Xiaoze menyinggung Jiang Tian lalu dicincang dan dilempar untuk makanan anjing. Juga saat kaki Tang Xiaoze dipatahkan hingga mereka tidak berani lagi tinggal di Shape City dan terpaksa melarikan diri ke Suzhou. Ia benar-benar panik dan ketakutan. Jika hari ini ia menyinggung Jiang Tian, mungkinkah nasibnya akan sama? Melihat pemandangan ini, hati Li Huyan bergejolak hebat. Ia tertegun tak percaya, seolah benar-benar melihat hantu di siang bolong. Ini benar-benar tak masuk akal. Ia berasal dari Jinling dan sudah lama mendengar bahwa keluarga Jiang sedang merosot. Bahkan Jiang Tian dikabarkan diusir dari rumahnya karena suatu masalah, sehingga dianggap tuan muda paling terpuruk. Dari segi latar belakang, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Bai Choufei? Namun saat ini, Bai Choufei justru berlutut kepada Jiang Tian seperti murid sekolah dasar yang melihat gurunya. Tidak, bahkan lebih dari itu. Seolah-olah keturunan melihat leluhurnya yang menampakkan diri, atau seperti bertemu dewa iblis, penuh hormat sekaligus ketakutan. Bai Choufei, apa yang kamu lakukan? Pasti kamu salah orang. Tuan Jiang apaan? Ini hanya teman SMA-ku. Sampah tak berguna. Kuo Mengjia ingin menarik Bai Choufei berdiri. Jangan bicara sembarangan. Bai Choufei ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Matanya hampir melotot keluar. Ia ingin menampar Kuo Mengjia agar diam. Melihat Bai Choufei tidak mau bangkit, Kuo Mengjia menunjuk Jiang Tian dan berteriak. Jiang Tian, kamu sudah tamat. Jangan pura-pura misterius.
Cepat berlutut dan balas hormat kepada Bai Choufei. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. He San juga sama sekali tidak mengerti situasinya. Ia memukul dadanya dan berteriak, "Kakak ipar, kenapa kamu berlutut kepadanya? Dia ini siapa memangnya? Cepat bunuh dia. Jangan sampai kamu mencelakaiku." Bai Choufei akhirnya tidak tahan lagi. Ia berdiri, mengambil pistol dari tangan pengawalnya, lalu menembak kaki He San. Aduh, ya Tuhan, sakit sekali. Tempurung lutut He San langsung hancur. Darah berceceran, ia terjatuh ke tanah sambil memegangi kakinya dan menjerit kesakitan. Jeritannya mengerikan sekali, seperti babi disembelih. Zhao Qianru menutup telinganya sambil menghentakkan kaki. Yao Zhenghao tahu bahwa Jiang Tian paling tidak suka keributan. Ia langsung memukul perut He San dengan keras hingga sisa teriakannya tertahan di tenggorokan, lalu berbisik beberapa kalimat di telinganya. Apa? Apa? Dia adalah Tuan Jiang. Baru saat itulah He San menyadari siapa yang sedang ia hadapi. Wajahnya langsung pucat pasi, mulutnya ternganga, bahkan lupa pada rasa sakitnya sendiri. Ia berusaha merangkak kembali untuk memohon ampun kepada Jiang Tian, tetapi sudah terlambat. Ia langsung diseret keluar. Setelah He San dibawa pergi, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Jiang Tian malas berkata apapun. Bai Choufei dan Yao Zhenghao tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dan tidak tahu bagaimana harus meminta maaf. Sementara Liu Yating, Li Huyan, dan para gadis lainnya, wajah mereka semua pucat melihat darah, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang kaya yang ikut datang bersama Bai Choufei dan Yao Zhenghao dari Shape City memandang Jiang Tian dengan ketakutan dan kegelisahan, tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Bab 163. Mencari bunga Andromeda. Pada saat ini, Li Huyan dan Liu Yating memandang Jiang Tian dengan penuh kebingungan. Li Huyan tentu saja tidak perlu dibicarakan lagi. Ia sudah 2 atau 3 tahun tidak bertemu Jiang Tian, sehingga sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya selama beberapa tahun terakhir. Adapun Liu Yating, meskipun ia tahu bahwa Jiang Tian dan Yao Zhenghao memiliki hubungan baik, ia tetap tidak menyangka bahwa Jiang Tian bisa menekan Bai Choufei hanya dengan mengandalkan Yao Zhenghao. Bagaimanapun juga, Bai Choufei adalah tuan muda kelas atas dari Shape City, bukan orang biasa. Tuan Jiang, He San dan Kuo Mengjia telah menyinggungmu. Silakan beri petunjuk bagaimana kami harus menanganinya. Setelah cukup lama, Bai Choufei akhirnya berbicara dengan wajah penuh ketakutan. Ia menangkupkan tangan dengan hormat dan berkata dengan suara gemetar. Aku tidak ingin melihat He San lagi. Wajah Jiang Tian tampak semakin dingin dan acuh di balik asap rokok yang mengepul. Tenang saja, serahkan semuanya kepadaku. Bai Choufei menghela napas lega dan segera menjamin dengan tergesa-gesa. Kuo Mengjia begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia bahkan hampir tidak bisa berdiri dengan tegak, lalu memandang Jiang Tian dengan tatapan memohon. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Bai Choufei akan menangani masalah ini, ia sangat paham bahwa dengan satu kalimat dari Jiang Tian, He San pasti tidak akan bisa selamat. Namun yang tak terduga, dari awal hingga akhir Jiang Tian sama sekali tidak meliriknya, seolah-olah ia hanyalah gumpalan udara kotor. Ini bukan karena dia bermurah hati, tetapi karena dia merasa aku sama sekali tidak layak diperhatikan. Seperti singa atau harimau yang tidak peduli pada semut. Saat memikirkan hal itu, Kuo Mengjia sempat merasa lega, tetapi segera setelahnya gelombang penyesalan dan kesedihan yang lebih besar menghantam hatinya. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Bai Choufei memuja Jiang Tian seperti dewa. Jiang Tian sudah bukan lagi Jiang Tian yang dulu. Seandainya tadi ia bersikap sopan dan hormat kepada Jiang Tian, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Ia bisa mendapatkan rasa hormat Bai Choufei, pujian, ketenaran, uang, dan status yang sebelumnya bahkan tak berani ia impikan. Bisa dikatakan, ia telah melewatkan kesempatan emas yang mungkin bisa membuat hidupnya lebih mudah 10 atau 20 tahun. Teman lama, tidak enak berbicara di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke hotel untuk mengobrol? Pada saat itu, Li Huyan menekan rasa terkejut di hatinya dan perlahan berbicara. Aku memang punya hal penting yang ingin dibicarakan denganmu. Tetapi kita bicarakan saja di sini. Aku benar-benar sedang sibuk. Jiang Tian menggelengkan kepala, lalu melirik Liu Yating dengan penuh makna. Yao Zhenghao segera memperkenalkan. Xiao Bai, ini adalah Nona Liu Yating. Dia teman kuliah Tuan Jiang dan sangat dekat dengannya. Nona Liu, maaf atas kelancangan saya sebelumnya. Jika Anda memiliki kebutuhan apapun, silakan katakan. Selama aku, Bai,
Mampu melakukannya, aku pasti akan berjuang mati-matian untuk mewujudkannya. Bai Choufei membungkuk hormat kepada Liu Yating dengan wajah penuh sanjungan. Liu Yating benar-benar merasa kewalahan oleh perlakuan tak terduga ini, sampai hampir tidak percaya. Ini benar-benar seperti pepatah, satu orang naik ke surga, ayam dan anjing pun ikut terangkat. Identitas seperti apa yang dimiliki Jiang Tian, hingga bisa membuat Bai Choufei yang terkenal itu menghormatinya, seorang pemilik salon kecantikan kecil seperti dirinya? Namun ia segera menenangkan diri, mengeluarkan proposal kerjasamanya, lalu menjelaskan rencana dan kebutuhannya. Made by Nature? Aku sudah lama mendengar namanya. Setelah mendengar penjelasan itu, Bai Choufei terus mengangguk, tertawa ramah, lalu berkata dengan serius. Bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda, aku sudah lama menantikannya. Liu Yating benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Meskipun Made by Nature memang sedang berkembang, perusahaan itu baru saja berdiri dan saat ini hanya berfokus di wilayah utara sungai. Beberapa cabangnya pun hanya memiliki aset puluhan juta. Bagaimana mungkin bisa membuat Bai Choufei sampai pernah mendengar namanya? Ia tahu bahwa semua itu hanyalah basa-basi demi Jiang Tian, tetapi Liu Yating tidak membongkarnya. Ia hanya menekankan bahwa formula krim kecantikan itu adalah ciptaan Jiang Tian. Jadi begitu. Bai Choufei langsung menepuk dadanya dan menjamin, serahkan saja masalah ini kepadaku. Anggap saja ini sebagai bentuk baktiku kepada Tuan Jiang dan Nona Liu. Bai Choufei, terima kasih atas niat baikmu. Tetapi apakah ini benar-benar pantas? Nona Li tidak bisa bekerja tanpa imbalan. Lebih baik kita tetap membayar biaya sebagai juru bicara. Liu Yating adalah orang yang cerdas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus memanfaatkan nama Jiang Tian. Pada akhirnya, ia tetap harus membalas kebaikan Jiang Tian. Sebenarnya tidak masalah jika hanya melibatkan Bai Choufei, tetapi Li Huyan juga harus mendapatkan bagian biaya kontrak iklan. Bagaimanapun, ia juga teman lama Jiang Tian. Tidak masalah, tidak masalah. Ini hanya uang kecil. Biaya juru bicara akan tetap aku bayarkan. Saat itu, cara Bai Choufei memandang Li Huyan sudah berubah total. Tatapannya penuh hormat dan ingin menyenangkan. Awalnya ia melihat Li Huyan hanya sebagai alat untuk menjalin hubungan dengan para pejabat dan orang kaya, tetapi sekarang ia adalah teman lama Jiang Tian. Mana mungkin ia masih berani memikirkan hal-hal seperti itu? Adapun biaya iklan beberapa juta, ia sama sekali tidak peduli. Jangankan beberapa juta, selama bisa menyenangkan Tuan Jiang, semuanya sepadan. Tiba-tiba Jiang Tian berdiri dan meletakkan tangannya di kepala Li Huyan. Aduh, kepalaku sudah tidak sakit lagi. Dalam sekejap, Li Huyan merasa seolah-olah kepalanya disiram air segar. Pandangannya menjadi jernih dan tajam. Perasaan itu sangat nyaman, seakan ada aliran mata air bening mengalir melalui pikirannya yang keruh. Seseorang telah menanamkan frostworm gu padamu. Kamu harus berhati-hati. Saat semua orang masih bingung, Jiang Tian membuka telapak tangannya. Di sana terlihat seekor cacing gu putih yang masih menggeliat. Lebih mengerikan lagi, tubuhnya memancarkan hawa dingin hingga membentuk kristal es di sekitarnya. Baiklah, selamat tinggal teman lama. Aku harus pulang. Kalau terlalu larut, istriku akan marah. Detik berikutnya, Jiang Tian tersenyum ringan, menarik Zhao Qianru, lalu berbalik pergi. Kami dengan hormat mengantar kepergian Tuan Jiang. Yao Zhenghao dan para orang kaya lainnya membungkuk serempak. Bahkan setelah Jiang Tian berjalan cukup jauh, mereka masih belum berani menegakkan punggung. Baru saat itulah Kuo Mengjia menyadari bahwa pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Jiang Tian. Melihat punggung Jiang Tian yang menjauh, Li Huyan berdiri terpaku dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Liu Yating segera mengejar keluar, ingin mengantarnya pulang. Namun Jiang Tian menolaknya dan memintanya kembali lebih awal. Ia sendiri sudah pergi dengan mobil sport Maserati baru yang didapat dari Shape City. Ah, kemampuannya benar-benar melampaui imajinasiku. Aku sempat berpikir bahwa jika aku bisa menjalankan bisnis kecantikan dengan baik, aku akan cukup layak untuknya. Menatap arah kepergian Jiang Tian, mata Liu Yating dipenuhi kesedihan dan kebingungan. Air mata berkilau di sudut matanya, penuh penyesalan dan kekecewaan. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa ia sangat setia dan menyayangi Zhao Sueking. Bahkan seorang bintang besar seperti Li Huyan memiliki perasaan mendalam padanya, tetapi ia sama sekali tidak tergoda. Bagaimana mungkin aku, hanya pemilik salon kecil, bisa menggerakkan hatinya? Angin malam yang dingin berembus dari danau embroidery, membuatnya merasa semakin sepi dan hampa.
Mungkin aku hanya bisa mengubur perasaan ini selamanya di dalam hati. Selama aku tahu bahwa ia hidup di dunia yang sama denganku, memandang bintang dan angin malam yang sama, aku sudah bersyukur atas kedamaian dan kebahagiaannya. Ia menatap langit malam yang dalam, berdiri sendirian di alun-alun yang kosong. Wajah cantiknya perlahan menampilkan senyum lembut, lalu bergumam pelan, "Jiang Tian, terima kasih telah mempertemukan kita dalam hidup ini." Setibanya di hotel, Li Huyan begitu bahagia seperti anak kecil, melompat-lompat di atas tempat tidur. "Jia, tahukah kamu? Di perjalanan tadi, Bai Choufei bilang akan mengerahkan seluruh sumber daya perusahaan untuk membinaku. Investasi 100 juta. Itu jumlah yang luar biasa. Aku akan menjadi pemeran utama," katanya dengan penuh semangat. Kuo Mengjia hanya berbaring lemas di tempat tidur. Setelah lama terdiam, ia berkata penuh penyesalan, "Huyan, tahukah kamu? Kita telah melewatkan kesempatan yang sangat langka." "Sudahlah, Kak Jia. Jangan sedih. Bukankah Bai Choufei sekarang fokus membinaku? Lagi pula, Jiang Tian juga tidak mempermasalahkanmu. Pekerjaanmu tidak akan terpengaruh." "Huyan, apa kamu lupa kejadian beberapa tahun lalu? Kamu bukan hanya teman lama Jiang Tian, tetapi juga mantan kekasihnya." Kuo Mengjia duduk tegak, menyalakan sebatang rokok tipis, lalu menghela napas. "Jika tadi kamu bersikap sedikit lebih hangat, mungkin kalian bisa menghidupkan kembali perasaan lama. Tahukah kamu apa artinya membuat Bai Choufei menundukkan kepala dan berlutut? Dengan kekuatan Jiang Tian, bahkan keturunan keluarga besar Dianjing pun belum tentu bisa melakukannya." "Ah, aku tidak menyangka, dan kamu pun tidak menyangka." Mendengar bagian ini, Li Huyan juga merasakan gelombang penyesalan, seolah-olah ia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Penampilannya hari ini sebenarnya tidak salah, tetapi ia terlalu rasional dan berhati-hati. Ia tidak tahan melihat tindakan ceroboh Jiang Tian, sehingga memilih menyerah membujuknya dan membiarkan segalanya berjalan sesuai takdir. Ketika Bai Choufei datang, ia juga tidak membela Jiang Tian, hanya berdiri menonton dengan sikap acuh. Ia ingin membuat Jiang Tian sedikit menderita agar mengubah sifatnya yang arogan dan sembrono. Jika orang lain mungkin tidak masalah, tetapi menghadapi seseorang seperti Jiang Tian, bagaimana mungkin ia tidak merasakannya? Bisa dikatakan, hubungan di antara mereka hari ini bukannya semakin maju, justru kembali mundur ke titik semula. Namun siapa sangka, anak terlantar dari keluarga yang jatuh justru bisa berdiri di atas kepala Bai Choufei yang terhormat. Mengenai hal ini, Li Huyan dan Kuo Mengjia hanya bisa menghela napas dan menerima kenyataan. Tiba-tiba tubuh Li Huyan bergetar. Ia teringat cacing gudingin yang dikeluarkan Jiang Tian dari kepalanya, dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Sebenarnya siapa yang menanamkan cacing gu itu padaku? Dalam benaknya muncul satu wajah demi wajah, hingga akhirnya terpaku pada seorang wanita menawan. Jantungnya berdebar keras. Jangan-jangan dia? Formasi pengumpul roh 5 elemen memang luar biasa. Setelah berkultivasi selama 2 hari, Jiang Tian berhasil menembus kesempurnaan besar tingkat keempat Qi Disipel. King Er juga telah berlatih lebih dari sebulan. Energi vital dalam tubuhnya semakin padat, tetapi tubuh Phoenix tanpa noda itu seperti spons tanpa saluran keluar. Sama sekali tidak bisa melepaskan sedikit pun energi vital. Sepanjang hari ia memainkan sitar putih itu, bahkan menggeseknya dengan jari, tetapi tetap tidak bisa menghasilkan suara sedikit pun. Hal itu membuatnya cemberut dan wajahnya penuh kekhawatiran. "Jiang Tian, apa aku benar-benar tidak bisa berkultivasi dan memainkan sitar kera putih selamanya?" Wajah Zhao Sueking tampak murung, matanya sedikit memerah. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Jiang Tian. Ia ingin berdiri sejajar dengannya. "Tenang saja. Aku pasti akan menemukan bunga Andromeda dan membantumu memulai jalan kultivasimu secepat mungkin." Jiang Tian tersenyum menenangkannya. "Sepertinya aku masih harus memanfaatkan jaringan bawahan di selatan 5 pegunungan untuk mencarinya." Jiang Tian telah mengambil keputusan. Ia segera memanggil Red Leaf, Tao Fangxi, Su Wenjie, Li Zhenwei, Elder Qiu, dan para ahli lainnya untuk berkumpul di Villa nomor 1 Raja untuk rapat. "Aku membutuhkan sebuah tanaman bernama bunga Andromeda. Apakah kalian pernah mendengarnya?" Setelah semua orang memberi hormat, Jiang Tian mengerutkan kening dan bertanya dengan serius. Bab 164. Kejahatan Pahlawan dan Dunia Persilatan. "Aku belum pernah mendengarnya." Semua orang yang hadir mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Ini ada satu set foto. Apakah kalian pernah melihatnya sebelumnya?" Jiang Tian meminta Shen Mange membagikan foto-foto itu satu persatu.
Gambar tersebut digambar sendiri oleh Jiang Tian berdasarkan ingatannya tentang bunga Andromeda yang pernah ia lihat di langit berbintang dunia luar. Ia sangat mahir dalam seni musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Ia bahkan meminta seseorang merendernya dengan perangkat lunak gambar, sehingga bentuk dan warna bunga itu hampir tidak berbeda dengan aslinya. Bagaimanapun, peradaban di Tiongkok dan dunia bintang asing benar-benar berbeda, sehingga sangat mungkin nama bunga itu juga berbeda. Namun setelah melihat gambar tersebut, semua orang tetap menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka belum pernah melihatnya. Aku belum pernah melihatnya. Melihat hal itu, Jiang Tian hanya bisa menghela napas tanpa daya. Dalam hal penguasaan tanaman obat, sekte Shenong termasuk 3 besar di Tiongkok. Buku-buku mereka seperti Lautan Luas, dan ramuan serta tanaman spiritual tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan setelah berkomunikasi dengan Zuo Zimu dan yang lainnya, mereka tetap belum pernah melihat bunga ini. Jiang Tian sebenarnya sudah menduga hasil seperti ini, tetapi ketika benar-benar terjadi, ia tetap merasakan kekecewaan mendalam. Apakah benar-benar hanya dengan melangkah ke dunia bintang asing aku bisa menemukan bunga Andromeda dan membawa King Air ke jalan kultivasi? Zhao Sueking yang duduk di sampingnya menepuk punggung tangan Jiang Tian. Dengan senyum lembut, ia menenangkannya. Suamiku, tidak perlu terburu-buru. Namun di dalam hatinya, ia juga menghela napas panjang, sulit menyembunyikan rasa kecewa. Pada saat itu, Shen Mange tiba-tiba membungkuk dan berkata, "Tuan, apakah Anda tahu bahwa Majelis Umum Wufo akan segera diadakan?" Majelis Umum Wufo. Jiang Tian mengerutkan kening. Benar. Setiap 5 tahun, Tiongkok akan mengadakan pertemuan Majelis Umum Wufo. Dalam pertemuan itu akan dipilih Ketua Aliansi Dunia Persilatan. Shen Mange menjelaskan perlahan, dalam Majelis Umum Wufo, para ahli akan berkumpul. Selain sekte tersembunyi seperti Gunung Shu atau Kunlun, banyak sekte tersembunyi lainnya juga akan hadir. Hampir semua aliran dan keluarga seni bela diri akan ikut serta. Menurutku, jika Tuan ikut dalam konferensi ini, mungkin bisa mendapatkan petunjuk. Ketua Aliansi Dunia Persilatan? Zaman sekarang masih ada hal seperti itu. Jiang Tian tertawa tanpa sadar. Tuan Jiang mungkin belum tahu. Dari kursi samping, Tang Guozhu mulai menjelaskan, seni bela diri Tiongkok memiliki sejarah panjang. Sejak zaman modern memasuki era hukum dan teknologi, sumber daya kultivasi menjadi langka, sehingga dunia persilatan perlahan menurun. Terlebih lagi dengan perkembangan teknologi, orang biasa bisa membunuh ahli bela diri hanya dengan satu senapan. Hal ini membuat warisan dunia persilatan semakin terpuruk. Namun menurunnya seni bela diri bukan berarti ia tidak lagi ada. Pada kenyataannya, para ahli bela diri masih memegang peran penting di dunia modern. Lanjutkan. Jiang Tian mengangguk. Meskipun seni bela diri dan ilmu spiritual memang menurun, para ahli sejati tetaplah eksistensi kuat. Tak perlu jauh-jauh, bahkan Hong Tianzhao yang menguasai 2 provinsi pun adalah miliarder. Di balik organisasi-organisasi besar di Zhonghai juga ada bayang-bayang para kultivator bela diri. Majelis Umum Wufo dan Ketua Aliansi yang disebut Nona Shen tadi sebenarnya hanya istilah tidak resmi. Tang Guozhu berkata dengan hormat, nama resminya adalah Federasi Seni Bela Diri Tiongkok. Didirikan pada 1 Oktober 1997 di Yanjing. Namun itu hanya pengumuman untuk publik. Alasan sebenarnya adalah, para pendekar melanggar hukum dengan kekuatan bela diri. Oh, Jiang Tian sedikit terkejut. Elder Tang melanjutkan, pada tahun 1990-an, saat reformasi dan keterbukaan ekonomi, masyarakat sangat kacau. Keamanan publik memburuk, preman merajalela, para guru aliran mendirikan altar dan mengajarkan ilmu secara bebas. Pengikut mereka sangat banyak, dan para ahli bela diri bermunculan seperti naga dan ular. Mereka mengandalkan kemampuan bela diri yang tinggi, mengabaikan hukum negara, bertindak semaunya, dan mengganggu ketertiban di berbagai daerah. Pada saat itu, Elder Qiu tiba-tiba menyela. Saat itu banyak ahli bela diri bangkit, seperti Lin Zhenyu dari lingkaran besar, Qiao Bin dari timur laut, Wan Yanfang dari geng bambu Baoshan, dan lain-lain. Mereka bertarung kemana-mana, mencari nama besar dan membangun kekuatan masing-masing. Tang Guozhu mengangguk, negara saat itu mengalami masalah internal dan eksternal. Kehidupan rakyat menderita. Akhirnya para pemimpin memutuskan bertindak keras. Militer, polisi, dan keamanan nasional bekerja sama melakukan penindakan besar-besaran. Dalam setahun, keamanan publik membaik drastis. Namun kejahatan orang biasa mudah diselesaikan, sedangkan kejahatan para ahli bela diri, polisi biasa tidak mampu menanganinya.
Pada saat itulah organisasi khusus yang didukung keamanan nasional dan militer muncul, yang kemudian dikenal sebagai Dragon Group. Cikal bakalnya bahkan bisa ditelusuri hingga pasukan pengawal pribadi pemimpin besar di masa perang. Awalnya setelah negara stabil, organisasi semacam itu hampir dibubarkan. Tetapi karena kekacauan di tahun 1990-an, Brigade Besi Kuning terpaksa dihidupkan kembali dengan nama baru, Dragon Group. Dan pemimpinnya adalah dewa perang militer, Ye Zhantian. Di bawah kepemimpinan Ye Zhantian, Qiao Bin dari timur laut dikalahkan di Danau Tianqi, Lin Zhenyu dari lingkaran besar dikalahkan di Danau Barat, dan Wan Yanfang dibunuh dengan satu serangan di Danau San Mun. Bahkan organisasi Hong Kong seperti 14K dan United Victory pun menjadi patuh dan menarik diri. Pada saat ini, Elder Qiu mendengus tidak puas. Sejak operasi penertiban tahun 1997, dunia seni bela diri Tiongkok memasuki mimpi buruk panjang. Ye Zhantian membunuh tanpa ampun, membuat semua keluarga dan sekte seperti digantung pedang di atas kepala. Tang Guozhu adalah penerima manfaat dari perubahan ini. Dalam 20 tahun, keluarga Tang berkembang menjadi keluarga nomor 1 di Lin Prefektur. Namun Elder Qiu justru mengambil jalan berbeda, hidup bebas namun tak pernah benar-benar sukses. Setelah penertiban besar-besaran, situasi akhirnya stabil. Dragon Group kemudian berdiri sendiri sebagai organisasi bela diri resmi, dan Federasi Seni Bela Diri Tiongkok dibentuk untuk mengatur dunia persilatan secara mandiri. Siapa ketua aliansi saat ini? Tanya Jiang Tian sambil tersenyum ringan. Namanya Wei Feilong, juga seorang Grandmaster Seni Bela Diri, jawab Tang Guozhu dengan ekspresi rumit. Orang ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Jiang, Elder Qiu mencibir. Paling hanya tahap kecil kesempurnaan. Jika bukan karena dukungan Ye Zhantian, dia tidak mungkin duduk di posisi itu. Jiang Tian mengangguk dan tertawa, sepertinya Wei Feilong juga hanya orang biasa saja. Kalau tidak, bagaimana mungkin tokoh seperti Wei Shuofeng, Li Tuofeng, atau Jiang Ze Wudao bisa muncul seenaknya? Jika orang lain mengatakan ketua aliansi adalah orang biasa, mungkin akan dianggap sombong. Namun ketika Jiang Tian yang mengatakannya, semua orang justru merasa itu wajar. Shen Mange tertawa, jika Tuan ikut dalam majelis umum Wufo, Anda pasti akan meraih posisi tertinggi dan menjadi ketua. Benar sekali. Jika Tuan Jiang menjadi ketua, bukankah kita semua punya sandaran besar? Dengan Tuan Jiang memimpin, kita bisa menyapu Fragrant River, Treasure Island, bahkan seluruh wilayah. Semua orang langsung bersemangat luar biasa. Namun Jiang Tian hanya tertawa sinis. Bagaimana mungkin jabatan ketua aliansi dunia persilatan bisa masuk ke mataku? Di masa lalu, ia pernah mengguncang bintang-bintang dan membuat para immortal tunduk. Apa arti jabatan kecil seperti ini baginya? Masalah ini jangan dibahas lagi. Jiang Tian melambaikan tangan tegas. Lalu ia bertanya, baiklah, Shen Mange, di mana majelis umum itu akan diadakan? 1 bulan lagi, di Provinsi Gansu, di kaki gunung, dekat Danau Poyang, jawab Shen Mange sambil membungkuk. Baik, saat itu kita pergi melihat-lihat. Mungkin saja ada petunjuk tentang bunga Andromeda. Jiang Tian tersenyum tipis dan menatap jauh ke depan dengan harapan baru.